Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifki. Baik, langsung masuk ke pembahasan, yaitu analisis SCP pada komunitas bawang merah dan kopi Arabica. Jurnal yang saya pakai ini yaitu jurnal utama dengan judul Pendekatan SCP pada Pengukuran Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo, dengan jurnal pembanding dengan berjudul Analisis Efisiensi Pemasaran Kopi Arabica di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Poin yang pertama yaitu pendekatan komoditas. Jurnal utama, sifat bawang merah cepat busuk dan memiliki bobot tinggi dengan nilai yang relatif rendah. Yang kedua, produk dipasarkan dalam bentuk primer dan tidak dilakukan pengolahan sebelumnya. Yang ketiga, permintaan komoditas bawang merah untuk pasar domestik sampai saat ini belum terpenuhi dengan baik permintaan bawang merah yang cukup tinggi. Untuk jurnal pembanding, karakteristik komoditas kopi yaitu kopi bersifat tahan lama. Dan yang kedua, produk yang dipasarkan diolah untuk menambah nilai hasil seperti kopi basah dan kopi kering. Dan yang ketiga, permintaan kopi sangat tinggi. Poin selanjutnya itu pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan ini terkait atau membahas lembaga pemasaran apa saja yang masuk di dalam proses pemasaran, yakni proses pemasaran bawang merah dan juga kopi. Untuk jurnal pertama, 6 lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran bawang merah diantaranya pedagang besar, pedagang penebas, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, pedagang pengumpul, serta industri rumah tangga. Jadi dalam jurnal yang pertama ini menggunakan atau yang terlibat di dalam pemasaran bawang merah ada yaitu 6 lembaga pemasaran. Untuk yang jurnal pembanding, lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kopi Arabica terdiri dari tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi atau UD Wijaya, eksportir, dan konsumen atau trader. Untuk pendekatan fungsional sendiri yaitu pada jurnal pertama yaitu bawang merah, fungsi pertukaran yang dilakukan yaitu hanya terdapat proses pertukaran, yakni petani dan 6 juga lembaga pemasaran lainnya, pedagang besar, pedagang penebas, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, pedagang pengumpul, serta industri rumah tangga melakukan proses pertukaran, yakni penjualan dan pembelian. Seperti petani menjual ke pedagang penebas, pedagang pengecer, dan juga lembaga pemasaran lainnya melakukan proses pertukaran, yakni membeli kepada petani. Seperti saya ambil contoh, pedagang besar membeli komoditas bawang merah kepada petani, kemudian melakukan proses fungsi pertukaran yakni penjualan kepada pedagang penebas, dan selebihnya sama untuk lembaga pemasaran yang terlibat. Untuk jurnal pembandingan lebih lengkap daripada jurnal utama, yakni lembaga pemasarannya. Untuk fungsi-fungsi pemasarannya di setiap lembaga pemasaran itu seluruhnya hampir melakukan proses fungsi pemasaran, yang seperti petani melakukan proses fungsi pemasaran pertukaran, yakni penjualan kopi olahan kering dan gelondong merah. Untuk fungsi pemasaran fisiknya, pengolahan kopi olah kering, pengemasan, serta pengangkutan. Untuk menyedia sarana, pembiayaan, biaya angkut, informasi pasar. Dan untuk lembaga pemasaran tengkulak, pertukaran fisik, serta penyedia sarana. Yang pertukaran yaitu pembelian dan penjualan kopi olah kering, yang fisik kegiatannya itu pengangkutan dan pengemasan, serta yang penyedia sarana pembiayaan, pinjaman modal usaha tani, pengumpulan informasi pasar. Untuk lembaga pemasaran yang selanjutnya itu pedagang pengumpul desa, fungsi pemasaran, pertukaran, pembelian dan penjualan kopi olah kering dan gelondong merah, pemrosesan, serta pengemasan. Untuk penyedia sarana, pengumpulan, pembiayaan, penanggung risiko, serta informasi pasar. Untuk pedagang besar, fungsi pemasarannya ini pertukaran, pembelian dan penjualan. Untuk fisik, pengangkutan, pengemasan. Untuk penyedia sarana, yakni fungsinya pengumpulan, pembiayaan, pinjaman modal usaha tani, penanggungan risiko, fluktuasi harga, serta informasi pasar. Lembaga pemasaran yang berikutnya itu eksportir. Fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu pertukaran fisik serta penyedia sarana.
Untuk pertukaran sendiri, perlakuannya yaitu pembelian dan penjualan kopi olah kering dan kopi basah. Untuk fisiknya, pemrosesan, pengolahan lanjutan, serta penyimpanan dan pengangkutan. Untuk penyedia sarana, pengumpulan, grading dan standarisasi, pembiayaan, penanggungan risiko, serta informasi harga. Dan lembaga pemasaran yang terakhir yaitu pedagang provinsi. Fungsi pemasaran yang dilakukan itu pertukaran, fisik, penyedia sarana. Untuk pertukarannya, pembelian dan penjualan kopi olah kering. Untuk fisiknya, pengemasan pengangkutan. Untuk penyedia sarananya, pengumpulan, penanggungan risiko, serta informasi. Dari pendekatan fungsional di dua jurnal ini, yang memiliki kelemahan yaitu pada jurnal utama, yang dimana pada jurnal pertama untuk fungsi pemasarannya hanya yang dicantumkan atau yang ditulis oleh peneliti yaitu fungsi pertukaran, sedangkan fungsi fisik dan juga fungsi penyedia sarana tidak ditampilkan, tidak seperti jurnal pembanding yang kedua yang pada komoditas kopi. Selanjutnya itu pendekatan SCP berdasarkan karakteristik tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Untuk jurnal pertama yaitu pasar bawang merah di Probolinggo mengarah pada pasar oligopsoni, yang dimana bisa mengarah kepada oligopsoni karena dengan konsentrasi tinggi karena terdapat 4 pedagang yang memiliki nilai KR lebih besar dari 40%. Untuk jurnal pembanding, tingkat jumlah penjual dan pembeli dalam pemasaran kopi ini jumlahnya sama banyak. Poin yang kedua yaitu tingkat diferensiasi produk. Untuk jurnal utama yang pada komoditas bawang merah, produk differentiation dalam pemasaran bawang merah tidak ada, hanya menggunakan proses grading saja. Jadi pada dalam jurnal yang pertama ini atau jurnal utama ini, proses diferensiasi produk tidak dilakukan, hanya saja untuk memiliki grade pada produk yang dimiliki yaitu dilakukan proses grading. Untuk jurnal pembanding, produk differentiation dalam pemasaran kopi yaitu melakukan dengan pengolahan menjadi kopi basah dan kopi kering. Dengan adanya diferensiasi produk ini justru dapat menambah nilai dari komoditas itu sendiri, dan dibanding jurnal pembanding serta jurnal utama lebih baik diadakannya diferensiasi produk karena dapat menambah nilai jual komoditas itu sendiri. Poin yang selanjutnya itu barriers to entry. Jurnal utama, pada pemasaran bawang merah tidak ada hambatan masuk pasar bagi petani karena berusaha tani bawang merah tidak memerlukan modal usaha yang terlalu besar dan teknologinya relatif sederhana sehingga mudah diadopsi. Berbanding terbalik dengan jurnal pembanding, yakni hambatan yang terjadi yaitu kurangnya modal dalam berusaha tani sehingga petani harus meminjam modal kepada para tengkulak maupun pedagang dengan buka sekitar 2%, dan untuk lembaga pemasarannya hambatan yang terjadi yaitu karena banyaknya pesaing. Poin B, berdasarkan perhitungan analisis. Jurnal utama, market share analisis. Market share menunjukkan bahwa tidak terdapat individu pedagang menguasai pasar lebih dari 40%. Tier 4, hasil analisis tier 4 menunjukkan nilai sebesar 0,46 yang menunjukkan bahwa pasar komoditas bawang merah bersifat oligopolistik. IAH, hasil analisis IAH menunjukkan nilai sebesar 0,13 yang artinya bahwa struktur pasar bawang merah di Probolinggo bersifat pasar bersaing sempurna. Berdasarkan hasil penelitian ini, dikemukakan bahwa karakteristik struktur pasar bawang merah berada pada kuantum oligopsoni pada satu kutub dan persaingan sempurna pada kutub yang lain. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa pasar bawang merah di lokasi penelitian belum mencapai tingkat efisiensi yang tinggi ataupun belum efisien. Dan untuk jurnal pembandingnya di sini tidak dicantumkan hasil perhitungan analisisnya, seperti itu. Masuk ke market conduct, lembaga pemasaran yang terlibat. Untuk jurnal utama, 6 lembaga pemasaran yang terlibat diantaranya yaitu pedagang besar, pedagang penebas, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, pedagang pengumpul, serta industri rumah tangga. Untuk jurnal pembanding, lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kopi Arabica terdiri dari tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi, eksportir, serta konsumen atau trader. Yang selanjutnya itu saluran pemasaran. Di sini di setiap komoditas bawang merah maupun kopi memiliki saluran pemasaran atau memiliki jumlah saluran pemasaran yang berbeda-beda. Untuk jurnal pertama yaitu pada komoditas bawang merah memiliki 8
saluran pemasaran. Untuk jurnal pembanding yaitu komoditas kopi memiliki 4 saluran pemasaran. Untuk saluran yang pertama yaitu di jurnal pertama atau utama, petani, pedagang penebas, pedagang pengecer, konsumen lokal. Untuk yang kedua, petani, pedagang penebas, pedagang luar daerah, konsumen luar daerah. Yang ketiga, petani, pedagang pengumpul, industri rumah tangga, konsumen lokal. Yang keempat, petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, konsumen lokal. Yang kelima, petani, pedagang luar daerah, konsumen luar daerah. Yang keenam, petani, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen lokal. Yang ketujuh, petani, pedagang pengecer, konsumen lokal. Lembaga pemasaran yang terakhir yaitu petani, industri rumah tangga, konsumen lokal. Untuk jurnal pembandingnya yaitu A. Petani, pedagang besar, pedagang provinsi, konsumen. B. Petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, eksportir, serta trader. Untuk yang C. Petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi, konsumen. Untuk yang D. Petani, tengkulak, pedagang besar, pedagang provinsi, konsumen. Masuk ke fungsi pemasaran. Untuk di jurnal pertama atau komoditas bawang merah ini, fungsi pertukarannya petani dan juga 6 lembaga pemasaran lainnya seperti pedagang besar, pedagang penebas, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, pedagang pengumpul, industri rumah tangga melakukan proses fungsi pertukaran, yakni penjualan dan pembelian. Untuk fungsi pemasaran di jurnal pembanding di sini lebih lengkap daripada jurnal utama di komoditas bawang merah, yang dimana lembaga pemasaran di setiap saluran pemasaran ini melakukan fungsi pemasaran yang rata, yakni pertukaran, fisik, penyedia sarana. Untuk lembaga pemasarannya yaitu petani, tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, eksportir, serta pedagang provinsi sama-sama melakukan fungsi pertukaran, fisik, penyedia sarana. Untuk petani, fungsi pertukaran yakni penjualan kopi, olah kering dan gelondong merah. Untuk yang fisik, pengolahan kopi, pengemasan, pengangkutan. Untuk penyedia sarana, pembiayaan, informasi pasar. Dan lembaga pemasaran ini tengkulak. Fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, pembelian dan penjualan. Fungsi fisik yakni pengangkutan, pengemasan. Fungsi penyedia sarana yakni pembiayaan atau pengumpulan serta informasi pasar. Lembaga pemasaran yang ketiga, pedagang maupun desa, pertukaran, pembelian dan penjualan kopi olah kering dan gelondong merah. Yang fungsi fisik pemrosesan gelondong merah menjadi basah serta pengemasan. Fungsi pemasaran yang ketiga yaitu penyedia sarana, yakni pengumpulan, pembiayaan, pinjaman modal usaha tani, penangguhan risiko, fluktuasi harga, serta informasi pasar. Untuk pedagang besar sendiri yaitu fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu pertukaran, fisik, serta penyedia sarana. Pertukaran, pembelian dan penjualan, fisik, pengangkutan, pengemasan, serta fungsi penyedia sarana yakni pengumpulan, pembiayaan, pinjaman modal usaha tani, penangguhan risiko, dan juga informasi pasar. Lembaga pemasaran yang kelima yaitu eksportir. Fungsi pemasarannya yaitu fungsi pertukaran, pembelian dan penjualan kopi olah kering serta kopi biasa. Fungsi pemasaran fisik yakni pemrosesan, penyimpanan serta pengangkutan. Untuk fungsi pemasaran penyedia sarana, pengumpulan, grading dan standarisasi. Serta lembaga pemasaran yang terakhir yakni pedagang provinsi. Fungsi pemasarannya pertukaran, pembelian dan penjualan kopi olah kering. Fungsi pemasaran fisik yakni pengemasan dan pengangkutan. Fungsi pemasaran yang terakhir yaitu penyedia sarana. Perlakuannya pengumpulan, penanggungan risiko, fluktuasi harga, serta informasi pasar. Masuk ke poin D, kebijakan penentuan harga. Di sini pada komoditas bawang merah di jurnal utama, penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Tidak dijumpai lembaga pemasaran formal, badan pemasaran resmi maupun peraturan pemerintah, sehingga bargaining position petani sangat lemah. Petani sebagai price taker atau penerima harga. Untuk jurnal pembandingnya, pada pemasaran komoditas kopi, proses pembentukan harga di antara petani, tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi, eksportir ditentukan oleh harga kopi Arabica yang berlaku. Hal ini dikarenakan harga kopi mengikuti harga kopi dunia yaitu di terminal New York berdasarkan kurs dolar yang berlaku. Sistem pembayaran pada komoditas bawang merah dan juga kopi berbeda.
yakni pada komoditas bawang merah. Sistem pembayaran dalam pemasaran bawang merah ini, pembayarannya kepada petani dilakukan setelah proses pembelian berikutnya oleh pedagang besar, pedagang penebas, serta pedagang pengecer. Tetapi lembaga pemasaran lainnya seperti pedagang penebas, seperti pedagang pengecer dan juga pedagang besar, sistem pembayarannya yaitu dilakukan secara tunai. Untuk jurnal pembanding, sistem pembayaran kopi yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran baik pada tengkulak, pedagang maupun desa, pedagang besar, pedagang provinsi, eksportir, dan konsumen atau trader yaitu menggunakan sistem pembayaran cash atau tunai. Masuk ke market performance, margin pemasaran, dan farmer share. Di sini efisiensinya proses pemasaran atau kegiatan pemasaran dapat dilihat dari kecilnya margin pemasaran dan juga besarnya farmer share yang didapat oleh petani. Untuk jurnal pertama yaitu saluran pemasaran 1 dengan total margin 15.116. Saluran pemasaran 2 17.826, saluran pemasaran 3 3.600, saluran pemasaran 4 15.825 rupiah, saluran pemasaran 5 yakni total marginnya 3.500, saluran pemasaran 6 total marginnya 18.350, serta saluran pemasaran 7 2.900 rupiah, dan saluran pemasaran yang ke-8 yakni total marginnya yaitu 3.000. Di sini total margin yang paling kecil terdapat pada saluran pemasaran 7, serta pada saluran pemasaran 3, dan juga serta pada saluran pemasaran 8. Untuk farmer share-nya sendiri pada saluran pemasaran 1 yakni 42%, pemasaran 2 46,53%, saluran pemasaran 3 74,80%, serta saluran pemasaran 4 42,36%, untuk saluran pemasaran 5 75,630%, untuk saluran pemasaran 6 31,50%, saluran pemasaran 7 80,03%, untuk saluran pemasaran 8 75,05%. Di sini farmer share yang tertinggi yakni berada pada saluran pemasaran ke-7 yaitu 80,03%, dan juga disusul oleh saluran pemasaran 8 yakni 75,05%, serta saluran pemasaran yang ketiga yaitu 74,80%. Di sini pada jurnal yang pertama komoditas bawang merah, saluran pemasaran yang paling efisien yakni terdapat pada saluran pemasaran 7. Kenapa demikian? Karena total margin yang didapat yaitu paling kecil yakni 2.900 rupiah, serta farmer share yang didapat 80,03% dibanding farmer share saluran pemasaran lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika margin pemasaran lebih kecil dan juga farmer share yang didapat tinggi pada saluran pemasaran 7, maka proses pemasaran komoditas bawang merah itu bisa dikatakan efisien pada saluran pemasaran yang ke-7. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding, saluran yang pertama total margin pemasaran 300, untuk saluran yang kedua 270, untuk saluran yang ketiga 200,00, untuk yang saluran keempat 191,67. Dapat disimpulkan bahwa pada komoditas kopi ini saluran pemasaran yang paling efisien atau efektif itu terdapat pada saluran pemasaran 4 karena total margin pemasaran yang diperoleh yaitu 191,67, yang dimana lebih kecil atau paling kecil daripada saluran pemasaran lainnya, serta farmer share yang didapat oleh petani yaitu 94,15%, paling besar daripada saluran pemasaran lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa saluran pemasaran 4 merupakan saluran pemasaran yang paling efektif karena total marginnya lebih kecil dan juga farmer share-nya paling besar. Seperti itu. Yang terakhir, poin C, integrasi pasar. Pada jurnal utama, terdapat integrasi yang sangat kuat antara pasar di tingkat produsen dengan pasar di tingkat sentra. Hal mana diindikasikan dengan nilai koefisien regresi 0,095. Demikian juga dari nilai koefisien determinasi 0,998 dan nilai T hitung signifikan pada taraf 99%. Hasil analisis juga menunjukkan adanya integrasi pasar yang sangat kuat antara pasar konsumen dengan pasar sentra. Dilihat dari koefisien regresi yang mendekati nilai 1
dengan koefisien determinasi 0,96 dan tingkat signifikan 99%. Untuk jurnal pembandingnya, peneliti tidak mencantumkan atau tidak melampirkan integrasi. Untuk selanjutnya itu jurnal pembanding. Penulis tidak memberikan atau mencantumkan integrasi pasar pada komoditas kopi. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan pada proses penganalisisan ini. Yang pertama Dian Sari, yang kedua itu jurnal Widya Ningtyas. Mungkin teman-teman bisa melihat jurnal ini untuk lebih bisa memahami tentang proses analisis ECP pada komunitas bawang merah dan juga kopi. Ya, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.